Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vidya Adrianudianata dengan NIM 2018 310813. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kejahatan kerah putih. Fenomena kejahatan sering dianggap sebagai fenomena sosial. Banyak paradigma hadir menjelaskan tentang keberadaan kejahatan. White collar crime atau WCC atau kejahatan kerah putih merupakan salah satu tipologi kejahatan. Ciri khas kejahatan tipe ini adalah penggunaan jabatan. Konsep klasik dari white collar crime selalu tertuju pada pemerintahan. Pemerintahan pada era klasik menuju modern sering diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Hingga menimbulkan eh, peringkat pertama dalam white collar crime. Kejahatan yang dianggap sebagai fenomena sosial pasti mengikuti perkembangan sosial. Perkembangan kejahatan WCC atau white collar crime atau kejahatan kerah putih sudah pasti mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam interaksi manusia. Paradigma modern white collar crime sudah bukan lagi tertuju pada pemerintahan, namun juga pada sektor swasta dalam bentuk badan hukum atau koperasi. Adanya simbiosis mutualisme kejahatan antara sektor pemerintah dan swasta menjadi perkembangan baru dalam dunia hukum, seolah hukum yang tertinggal dalam perkembangan kejahatan. Pencegahan atau tindakan preventif merupakan jalan terbaik mengatasi kejahatan ini. Sebab upaya represif yang telah dilakukan sangat sulit diterapkan pasca terjadinya kejahatan, terutama terkait dengan korporasi atau perusahaan. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan lebih jauh tentang white collar crime atau WCC atau kejahatan kerah putih. White collar crime atau kejahatan kerah putih secara ius constitutum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3 yang berbunyi, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan atau denda paling sedikit 30 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Baik, di sini saya Fadil Ramadan dengan NIM 2018 310718. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan tanda-tanda terjadinya kejahatan kerah putih. Apa sih itu? Memahami tanda-tanda terjadinya kejahatan kerah putih merupakan faktor penting dalam mendeteksi kejahatan kerah putih. Tanda-tanda tersebut dapat dijadikan dasar untuk merancang metode dan proses pendeteksian kejahatan kerah putih. Dari pendeteksian tersebut, kita dapat merancang pengawasan yang baik. Seringkali prosedur pendeteksiannya yang baik dapat menjadi pengawasan yang baik. Oleh sebab itu, prosedur pendeteksian yang baik akan dapat meminimalisir kejahatan kerah putih ini berlangsung. Nah, pada slide selanjutnya ada tanda-tanda atau bentuk-bentuk dari kejahatan kerah putih. Yang pertama ada benturan kepentingan atau conflict of interest yang merupakan skema benturan kepentingan umumnya merupakan pelanggaran atas prinsip bahwa seseorang atau karyawan itu harus bertindak sesuai dengan keyakinan demi kepentingan organisasi atau perusahaan. Nah, tanda-tandanya sendiri, yang pertama ada jumlah atau volume transaksi yang sangat besar yang secara terus-menerus dilakukan kepada vendor atau pemasok tertentu. Yang berikutnya ada ditemukannya hubungan antara karyawan atau manajemen dengan pihak ketiga yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada penyuapan atau bribery. Banyak penyuapan diketahui atau terdeteksi dari informasi yang diberikan oleh rekan sejawat atau bawahannya yang jujur. Nah, tanda-tanda dari penerima suap itu ada pemborosan. Yang pertama,
Umumnya penerima suap adalah orang yang boros. Mereka seringkali membeli dan memakai barang-barang mewah. Nah, yang kedua ada pelawan aturan. Seseorang penerima suap seringkali langsung atau tidak langsung menentang atau mengabaikan prosedur operasional standar atau aturan agar dia atau pemberi suap dapat melaksanakan kegiatan suap. Yang selanjutnya ada serakah. Seorang penerima suap seringkali bersikap serakah. Nah, untuk selanjutnya ada tanda-tanda dari pemberi suap. Yang pertama ada pembawa hadiah. Seorang pemberi suap lazimnya sudah terbiasa untuk menawarkan hadiah yang tidak benar, serta memberikan jaminan bisnis yang mewah. Yang selanjutnya ada pemenang tender yang sangat sukses, yaitu seorang yang secara terus-menerus memenangkan tender, lazimnya mendapatkan kemenangan dengan cara memberikan suap. Nah, yang berikutnya atau yang keempat merupakan pemerasan atau economic extortion yang dapat diartikan sebagai memeras dengan memaksa orang untuk menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman. Antara lain, membuka rahasia yang dapat memburukan namanya di muka umum, sehingga orang tersebut mau tidak mau akan memberikan hartanya kepada si pemeras. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Eva Dwi Agustina dengan NIM 2018310809. Jadi, di sini kita akan membahas mengenai pencegahan kejahatan kera putih, di mana pengertian dari kejahatan kera putih sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi, untuk mencegah terjadinya kejahatan kera putih itu kita itu harus terlebih dahulu itu memahami mengenai segitiga kejahatan kera putih, di mana di dalam segitiga kejahatan kera putih ini sudah dijelaskan mengapa seseorang atau organisasi itu melakukan kejahatan kera putih. Lah, di dalam segitiga kejahatan kera putih ini itu ada beberapa alasan mengapa kejahatan kera putih itu dilakukan. Yang pertama itu adanya suatu tekanan, terus adanya peluang, dan juga adanya pembenaran untuk melakukan kejahatan kera putih. Jadi seseorang itu melakukan kejahatan kera putih itu enggak tiba-tiba melakukan, pasti dia ada tekanan, yaitu pasti salah satunya kalau enggak tekanan ya peluang, kalau enggak pembenaran untuk melakukan kejahatan kera putih tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas atau mengupas satu persatu elemen atau unsur yang ada di dalam segitiga kejahatan kera putih, di mana salah satunya kita akan membahas mengenai tekanan. Jadi, kejahatan kera putih ini itu dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan baik diri sendiri atau organisasi atau perusahaan yang terlibat. Sebagai contoh, kalau yang menguntungkan diri sendiri itu kayak seorang karyawan itu entah karena tekanan atau peluang dia itu melakukan penggelapan uang. Nah, dengan karyawan yang melakukan penggelapan uang ini, maka pihak yang mendapatkan untung itu hanya karyawannya saja, yaitu keuntungannya itu diambil sendiri gitu loh. Lalu ada lagi kejahatan kera putih yang terjadi di pihak manajemen, yaitu seperti menipu pemegang saham, investor atau kreditor dengan cara memanipulasi laporan keuangan. Nah, dengan begitu, maka yang untung itu bukan hanya orang yang terlibat di dalam pihak manajemen, tapi perusahaannya itu juga untung. Karena apa? Karena dia itu akan mendapatkan investor yang tinggi gitu. Maka pihak perusahaannya itu juga untung. Nah, kembali ke tekanan tadi, di dalam segitiga
kejahatan kera putih ini, di tekanan itu terdapat beberapa unsur juga, yaitu ada tekanan keuangan, lalu tekanan kelemahan moral, tekanan yang berkaitan dengan pekerjaan, dan yang terakhir yaitu tekanan lain. Yang pertama kita akan membahas mengenai tekanan keuangan, di mana tekanan keuangan ini itu muncul, atau kejahatan kera putih ini muncul karena adanya tekanan keuangan. Sebagai contoh, ada seseorang yang sangat membutuhkan uang, maka dengan membutuhkan uang itu, maka orang ini tuh terdorong untuk melakukan kejahatan kera putih. Lah, umumnya itu terjadi karena adanya sifat serakah dari seseorang yang melakukan itu, lalu pola hidup yang bermewah-mewahan, memiliki tanggungan hutang yang besar, dan kerugian dalam membangun usaha. Itu karena adanya tekanan keuangan. Lalu ada lagi tekanan kelemahan moral. Nah, itu tuh terjadi karena ada beberapa bentuk kelemahan moral yang mendorong untuk terjadinya kejahatan kera putih, seperti suka berjudi, pemabuk, atau mengalami masalah keluarga. Lah, itu mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan kera putih. Yang ketiga yaitu tekanan yang berkaitan dengan pekerjaan. Kejahatan kera putih itu terdorong karena ada beberapa faktor, yaitu seperti rendahnya pengakuan atas hasil kerja, lalu perasaan tidak puas atas pekerjaan, terus ketakutan atas kehilangan pekerjaan, dan menganggap gaji yang diterima itu rendah, maka itu akan menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan kera putih. Lalu yang terakhir yaitu tekanan lain. Nah, kejahatan kera putih ini juga terjadi jika gaya hidup seorang suami istri itu yang boros dan suka berhidup kemewah-mewahan, itu akan mendorong seorang karyawan itu juga akan melakukan kejahatan kera putih. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur kedua atau elemen kedua yang ada di dalam segitiga kejahatan kera putih. Yang pertama yaitu langkahnya pengawasan, di mana dengan langkahnya pengawasan itu menjadikan peluang seseorang atau karyawan itu dapat melakukan kejahatan kera putih. Nah, di dalam ada beberapa unsur yang menyebabkan terjadinya kejahatan kera putih. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, di mana di lingkungan pengendalian ini itu adanya peran manajemen, di mana jika di peran manajemen ini tidak ada pengawasan yang sangat ketat, maka itu akan menjadi peluang untuk menjadi kejahatan kera putih. Lalu ada sistem akuntansi, lalu ada aktivitas pengawasan, itu juga kalau tidak ada yang ketat, maka itu dapat menjadikan peluang terjadinya kejahatan kera putih. Lalu yang kedua yaitu ketidakmampuan untuk memutuskan kualitas kinerja, di mana di dalam suatu perusahaan itu sangat sulit untuk melakukan atau menilai kualitas kinerja dari pemasok jasa. Kan di dalam perusahaan kan butuh kayak penasihat hukum, akuntan, dokter, itu kan termasuk pemasok jasa. Lah, di perusahaan itu kayak sulit gitu loh untuk menilai pemasok jasa tersebut. Lah, jika kayak menilai itu sulit, maka itu dapat menjadikan peluang pemasok jasa itu untuk melakukan kejahatan kera putih. Lalu yang ketiga yaitu kegagalan untuk mendisiplinkan pelaku kejahatan kera putih. Di sini tuh maksudnya tuh kayak orang yang melakukan kejahatan kera putih itu sudah tidak disiplin dalam bekerja. Lah, seorang yang melakukan kejahatan kera putih di sini yang masuk dalam kategori kegagalan untuk mendisiplinkan pelaku kejahatan kera putih itu biasanya yang melakukan itu orang-orang yang sangat dihormati, yaitu seperti komunitas atau kayaknya orang-orang penting gitu, itu yang biasanya melakukan kejahatan kera putih. Lah, dengan kayak orang itu kan dihormati. Lah, karena orang itu dihormati, maka jarang sekali orang yang melakukan kejahatan kera putih tersebut itu kayak diberi sanksi gitu loh. Kalaupun diberi sanksinya itu kayak hanya pemberian penalti saja. Kalau sebagai contoh kayak di perusahaan gitu ya, kalau seorang karyawan dia melakukan kejahatan kera putih, dia itu diberhentikan, tetapi kayak dia itu tidak mengungkapkan karena apa gitu loh dia diberhentikan itu. Nah, itu maksudnya
tidak adanya kedisiplinan dalam pelaku kejahatan kerah putih. Jadi kayak tidak semua orang yang melakukan kejahatan kerah putih itu diberikan sanksi yang sesuai dengan apa yang dia lakukan, seperti itu. Lalu yang keempat yaitu langkahnya akses informasi. Jadi di sini itu kebanyakan orang yang penderita atau orang yang terkena kejahatan kerah putih itu dia itu sangat minim mendapatkan akses informasi. Sebagai contohnya itu, andai kata pemegang saham yang menjadi korban kejahatan kerah putih lah. Di sini itu pihak manajemen atau orang yang mengelola perusahaan tersebut itu bekerja sama dengan seorang kreditur, bekerja sama dengan auditor gitu loh. Kayak dia itu memanipulasi laporan agar seorang pemegang saham ini atau investor itu kayak melihat laporan keuangan perusahaan itu kayak baik-baik saja, padahal perusahaan tersebut itu tidak baik-baik saja. Lah itu maksudnya langkahnya akses informasi. Lalu yang kelima yaitu ketidaktahuan atau sikap apatis atau tidak mampu. Lah ini itu sering terjadi kepada orang-orang yang kurang berpendidikan. Seperti kan banyak itu ya biasanya kalau di perdesaan atau perkampungan kan ada itu, kalau orang-orang tua yang mohon maaf pendidikannya kurang itu biasanya sering kali itu ditipu gitu loh, karena dia itu kayak pengetahuannya kurang, jadi sangat mudah atau sangat berpeluang bagi seseorang itu melakukan kejahatan kerah putih di situ. Baik, selanjutnya kita akan membahas unsur ketiga dari segitiga kejahatan kerah putih, yaitu pembenaran atau rationalization, di mana selain tekanan dan peluang yang mendorong kejahatan kerah putih itu juga ada pembenaran. Jadi kejahatan kerah putih itu terjadi bila terdapat pembenaran atau rasionalisasi. Jadi di sini tuh kayak orang itu udah melakukan suatu kejahatan kerah putih, ya dia tuh sudah membenarkan, kalau kejahatan itu memang bukan terjadi. Tetapi orang yang sudah melakukan kejahatan itu kayak mencari pembelaan atau pembenaran. Contohnya itu kayak gini. Contohnya dalam suatu organisasi itu kan biasanya ada kayak ketua, bendahara, sekretaris lah. Seorang bendahara ini itu kan memegang uang lah. Uangnya ini tadi itu digunakan oleh bendahara. Nah, saat bendahara ini ketahuan kalau uang itu digunakan, dia akan membuat pembelaan atau pembenaran. Gini, saya loh melakukan hal ini karena uang organisasi ini itu yang saya gunakan ini tadi itu karena organisasi ini tuh memiliki utang kepada saya. Kayak contohnya kemarin lo beli nota itu pakai uang saya, makanya saya itu pakai uangnya organisasi ini. Kalau enggak gini, bendahara dalam suatu organisasi ya itu ketahuan kalau memakai uang tersebut, lalu dia tuh membuat pembenaran kayak gini, saya lo hanya meminjam uang ini, nanti juga saya kembalikan, saya tidak mengambil uang ini, kayak tidak melakukan penggelapannya gitu. Jadi itu contoh dari pembenaran. Ada juga beberapa pembenaran dalam kejahatan kerah putih. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dusudi Apriatin dengan NIM 2018-310-803. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan kejahatan kerah putih. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama yaitu menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, serta saling membantu. Nah, di sini itu terdapat 3 faktor utama dalam mencegah kejahatan kerah putih yang terkait dengan penciptaan budaya kejujuran, keterbukaan, serta sikap saling membantu. Yang pertama yaitu menerima karyawan yang jujur serta memberikan pelatihan kesadaran akan kejahatan kerah putih. Nah, menerima karyawan jujur itu akan memudahkan organisasi untuk membina karyawan tersebut, termasuk dalam meningkatkan atau memberikan promosi. Kemudian, cara kedua untuk pencegahan kejahatan kerah putih yaitu menghilangkan peluang terjadinya kejahatan kerah putih. Terdapat 5 metode untuk menghilangkan peluang terjadinya kejahatan kerah putih. Yang pertama yaitu memiliki sistem pengendalian atau pengawasan internal yang baik. Nah, cara yang sudah dikenal untuk mencegah terjadinya kejahatan kerah putih adalah memiliki sistem pengendalian atau pengawasan internal yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam
dalam Committee of Sponsoring Organization atau COSO menetapkan kerangka dasar pengendalian internal itu harus terdiri dari yang pertama lingkungan pengendalian yang baik, yang kedua sistem akuntansi yang baik, yang ketiga aktivitas pengendalian yang baik, yang keempat monitoring, yang kelima komunikasi dan informasi yang baik. Kemudian metode yang kedua yaitu mencegah kolusi antara karyawan dan konsumen atau pemasok serta memberikan informasi kepada pemasok dan pihak lain tentang kebijakan perusahaan melawan kejahatan kera putih. Nah, saat ini terdapat dua kecenderungan dalam dunia usaha yang menyebabkan peningkatan kejahatan kera putih dalam bentuk kolusi. Yang pertama adalah meningkatnya kompleksitas sifat dan dunia kerja. Yang kedua adalah meningkatnya frekuensi pertemuan dengan para pemasok, khususnya melalui teknologi informasi. Kemudian metode yang ketiga yaitu memantau para karyawan dan manajemen serta memberikan hotline sistem whistleblower tanpa mengungkapkan nama. Nah, sistem whistleblower ini sering tidak berhasil atau gagal. Kemudian Deloitte menyatakan bahwa kegagalan sistem whistleblower ini dikarenakan yang pertama, tidak adanya ketentuan anonim bagi para pelapor kejahatan kera putih. Yang kedua, budaya organisasi yang tidak kondusif terhadap sistem tersebut. Yang ketiga, kebijakan yang tidak jelas serta tidak mendukung sistem whistleblower. Serta yang keempat, tidak adanya kepedulian akan sistem whistleblower. Nah, sistem whistleblower ini akan berhasil bila yang pertama, adanya ketentuan anonim bagi pelapor kejahatan kera putih. Yang kedua, adanya sikap independen dari para sumber daya manusia di organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, terdapat aksesibilitas dari para karyawan yang akan menjadi whistleblower. Kemudian yang keempat, adanya tindak lanjut atas laporan dari whistleblower. Kemudian metode yang keempat yaitu menciptakan ekspektasi akan hukuman. Nah, salah satu cara mencegah dari ketidakjujuran adalah ketakutan akan hukuman. Nah, pelaku kejahatan kera putih yang diberhentikan dari pekerjaannya biasanya itu menjelaskan bahwa dia diberhentikan karena perusahaan memang sedang merugi atau karena saya tidak mampu bekerja di perusahaan itu. Oleh karena itu, kebijakan yang baik untuk menghilangkan peluang kejahatan kera putih adalah memberitahukan kepada seluruh unsur organisasi bahwa ketidakjujuran akan dihukum secara keras serta tidak ada toleransi atas ketidakjujuran. Sebaiknya kebijakan tersebut dimuat dalam kode etik organisasi atau perusahaan. Kemudian metode yang terakhir yaitu melaksanakan pemeriksaan atau audit yang efektif. Nah, pemeriksaan atau audit kejahatan kera putih yang efektif dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengidentifikasi atau menentukan kerentanan risiko kejahatan kera putih. Yang kedua, mengidentifikasi atau menentukan gejala-gejala kejahatan kera putih dari setiap kerentanan tersebut. Yang ketiga, menyiapkan program pemeriksaan untuk secara aktif dengan mencari gejala dan kerentanan dari kejahatan kera putih. Yang keempat, yaitu melakukan investigasi atas gejala kejahatan kera putih yang telah diidentifikasi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.